Salam budaya, selamat datang di gerbang les Bumi Wengker. Selama ratusan tahun, keris dianggap sebagai benda mistis yang penuh dengan klinik dan kekuatan gaib. Namun, tahukah kalian, di balik bilah besi yang terlihat tua ini, tersimpan kecerdasan metalurgi yang melampaui zamannya. Keris bukan sekadar senjata tikam, ia adalah karya laboratorium purba yang memadukan unsur bumi dan luar angkasa. Hari ini, kita akan mengupas tuntas rahasia sains di balik sebilah keris. Mengapa ia sangat ringan? Mengapa ia begitu kuat? Dan benarkah nenek moyang kita sudah mengenal teknologi nano jauh sebelum dunia modern? Mari kita bedah. Mari kita mulai dari bahan bakunya. Para empu kuno tidak sembarangan memilih besi. Salah satu bahan paling legendaris adalah batu meteorit. Batu yang jatuh dari langit ini mengandung titanium dan nikel murni yang sangat tinggi. Di masa lalu, mengolah titanium adalah hal yang hampir mustahil karena titik lelehnya yang sangat panas. Namun, para empu Jawa berhasil memadukannya dengan besi dan baja melalui proses penempaan yang sangat rumit. Hasilnya, sebuah senjata yang memiliki kepadatan tinggi, namun tetap ringan seperti plastik modern. Inilah alasan mengapa keris tidak mudah patah meski bilahnya sangat tipis. Rahasia kekuatan keris terletak pada lipatannya. Sebilah keris tidak dibuat dari satu batang besi utuh. Ia dibuat dari ribuan lapis logam yang dilipat berkali-kali. Bayangkan sebuah kertas yang dilipat hingga ratusan ribu kali. Proses ini menciptakan struktur molekul yang sangat rapat, atau dalam sains modern disebut sebagai struktur mikroskopis. Teknik ini mirip dengan pembuatan pedang Damaskus atau katana Jepang. Perbedaan suhu saat penempaan dan air yang digunakan untuk menyepuh, menciptakan pola yang kita kenal sebagai pamor. Pamor bukan hanya hiasan, ia adalah sidik jari logam yang menunjukkan kualitas kekuatan dari keris tersebut. Selain kekuatan, keris dikenal mematikan karena racunnya. Namun, ini bukan sihir. Racun keris berasal dari proses warangan. Penggunaan arsenik dan sari jeruk nipis menciptakan reaksi kimia yang membuat bilah keris menjadi hitam dan pamornya muncul putih mengkilap. Arsenik ini meresap ke dalam pori-pori logam. Goresan kecil saja dari keris yang sudah diwarangi, dapat menyebabkan infeksi akut yang sangat sulit disembuhkan oleh medis zaman dulu. Inilah teknologi, sederhana namun sangat mematikan di medan perang. Mempelajari keris, berarti mempelajari kejeniusan leluhur kita.
Ia adalah saksi bisu bahwa Nusantara pernah menjadi pusat teknologi logam dunia. Menghargai keris bukan berarti kita menyembah benda, tapi menghargai kecerdasan, ketelitian, dan doa yang ditanamkan dalam setiap lipatannya. Jadi, apakah kalian masih menganggap keris hanya sekadar klinik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel Les Bumi Wengker dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa di kisah rahasia selanjutnya. Salam budaya.